Nah, dia akan keluar seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke dalam Zoom meeting, masih statusnya recording, dan kita berhentikan rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kabak Pesi ROSDM Polda Bengkulu, AKBP Merson Masluhadi SPSI MH. Yang kami hormati pemateri pelatihan konseling skill training, Ibu Maharani Citra Aulia, Ibu Hera Gus Purwati, Bapak Yuanda Rizky. Serta yang kami hormati para peserta konselor jajaran Polda Bengkulu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pelatihan konseling skill training untuk anggota jajaran Polda Bengkulu. Para peserta sekalian, pelatihan konseling skill training ini bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan dukungan emosional dan bimbingan yang efektif kepada orang lain. Secara keseluruhan, tujuan pelatihan ini adalah untuk mencetak individu yang mampu memberikan dukungan emosional dan panduan yang profesional kepada orang lain, membantu mereka mengatasi tantangan hidup dan mencapai potensi penuh mereka. Baik para peserta sekalian, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin mengingatkan bahwa kita akan mengisi pretest terlebih dahulu. Silahkan klik tautan atau link yang telah disediakan di room chat untuk mengisi pretest. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah dikirim ya kan? Ini link presensinya. Apa dengan link presensi sama pretest? Bukan, beda. Coba ini. Hah? Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya itu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan dan jajaran Polda, para peserta anggota jajaran Polda dari pelatihan training konseling pada hari ini yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam Zoom meeting dalam keadaan sehat untuk mengikuti pelatihan konseling skill untuk anggota jajaran Polda. Nah, di sini saya Maharani akan memandu acara pada hari ini. Saya sebagai moderator eh, dan saya dulu pernah menjadi anggota training tim pada psikologi Undip dan menjadi konselor di psikologi Undip. Eh, untuk pertama-tama Bapak Ibu dimohon untuk mengisi link pretest yang sudah saya sediakan di kolom komentar di Zoom. Dan perlu diketahui bahwa pretest ini tidak berpengaruh sama sekali untuk penilaian kerja Bapak Ibu. Jadi jawaban ini hanya digunakan untuk semata-mata sebagai tujuan evaluasi pelatihan kita dalam pengembangan program pelatihan ini. Dan seluruh jawaban akan bersifat rahasia. Silakan. Ibu minta presentasinya sama Pak Yuanda. Dilakukan mana enak zoom.
yang lihat mas, berarti banyak yang harus dibeli. Nah, serius juga kan, begitu. Dan kita katanya aku, Ya, oh ya. Dia selesai semua ngisi link Zoom. Izin, Bapak Ibu, apakah sudah mengisi link pretest semua? dikasih jadi kan, kunjungan juga yang jadi pos itu anjing lah. Jadi pos itu, mungkin belakang pos itu ya, karena pos itu kan kunjungan. Dijawab sesuai pengetahuan aja Bapak Ibu, nggak apa-apa, salah juga nggak masalah. Oke, 2 menit lagi ya Bapak Ibu. Ya tidak ada banget, kami itu di mana persoalan ini, lalu orang begini, anak ada, terus saya lagi tuh, ya yang lain, Nggak bisa. Allah ya, nanti kalian masuk sendiri, Bisa, coba. nah, di sana dulu sebenarnya, tidak perlu bicara apa, pikirkan nggak cepat ya, nah, kalau ya, nah ya, Orang. Tes. Udah nggak? Yang lain dengar nggak? Iya, aku menen, ya, Dia terdengar Pak. kayaknya dengar, cek, tapi cek, sound yang dari tidak kedengaran. Hah? Yang itu soundnya tidak kedengaran. Oh, Ini enggak? Sound dari yang iya, udah biar tidak apa. sok ini ya. Beneran ya? Tes. Coba yang dengar nggak? Kalau dengar angkat tangan. Dengar ya? Jelas ya suara ya? Jelas Pak. Oke, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan semuanya, para konselor yang ada di Polres Jajaran, terima kasih atas kesediaan waktu kalian ya untuk menyempatkan diri dalam rangka untuk pelatihan konselor ya. Ini pertama kali ya. Memang dari bulan-bulan kemarin saya sampaikan kepada Bab Psikologi bahwa kita di wilayah itu mempunyai bukan Bab Psikologi tapi konselor perpanjangan tangan dari psikologi ya, di mana kalian di wilayah itu sendiri sudah ditetapkan oleh keputusan Kapolda ya, di mana dalam Kapolda sendiri itu tidak semudah itu kita untuk mengeluarkan. Karena dianggap Kapolda mengeluarkan KEP tersebut dianggap kalian tersebut mempunyai kompetensi di bidang tersebut ya, katanya dengan konselor ya. Mungkin yang dapat saya ceritakan di sini, di mana kita Polda Bengkulu ini merupakan daerah yang rawan bencana ya, termasuk daerah mitigasi bencana ya. Jadi diharapkan dari pimpinan karena keterbatasan anggota kita di Bak Psikologi mengharapkan bantuan sebagai perpanjangan tangan kita di jajaran untuk melaksanakan tugas
psikologi ya sebagai konselor kalian. Seperti yang kalian ketahui kemarin kita di Polda Bengkulu ya telah terjadi gempa ya, di mana para tim trauma healing ya sudah turun di wilayah. Jadi kemarin saya berinisiatif kepada anggota Bapesi ya untuk memberikan katanya pelatihan di mana saya harapkan nanti untuk para konselor di wilayah ini dapat melaksanakan penanganan pertama ya apabila terjadi hal-hal kaitannya itu baik bencana maupun kaitannya dengan permasalahan anggota ya. Kenapa saya mengadakan pelatihan ini? Minimal kita bisa sering bertatap ya, karena saya anggap kalian semua yang di wilayah para konselor adalah staf dan anggota saya ya, walaupun kalian berada di Polres ya, dimana kalian sudah diberikan kemampuan, diberikan pelatihan segala macam. Kami berharap bantuan rekan-rekan semuanya para konselor dengan keahlian yang diberikan bisa sedikit membantu kami yang di Bapesi Polda dalam menangani kasus-kasus permasalahan yang dihadapi di kita Polda Bengkulu ini. Saya harapkan pada para konselor ada rasa empati. Memang konselor ini ya awal-awal kita bentuk ini kita harapkan orang-orangnya yang mempunyai rasa empati, peduli kepada sesama yang kaitannya dengan institusi kita Polri ini. Dimana mungkin kalian ketahui yang namanya sebuah institusi yang besar ini pasti ada permasalahan-permasalahan yang didapat ya, terutama kaitannya dengan anggota. Seperti kemarin yang disampaikan dalam Zoom bersama Karo Besi, disampaikan penekanan utama mereka adalah kesehatan mental anggota, khususnya anggota SDM ya. Kali lagi saya tekankan di sini, disampaikan kembali oleh Karo Besi, dia adalah kesehatan mental para anggota, khususnya anggota SDM yang kalau untuk di Polda di SDM, kalau untuk di Polres adalah para Dibak Sumda Polres. Kenapa penekanan tersebut disampaikan? Karena SDM ini adalah perut dari semua organisasi ya. Kalau jadi dia mengelola semua kaitannya dengan sumber daya manusia, kompetensi manusia yang ada di sebuah organisasi ya. Jadi kalau anggotanya sudah baik, sudah sehat secara mental, SDM-nya, insya Allah untuk dalam pelaksanaan kegiatan organisasi ya, itu akan bisa berjalan dengan baik ya. Suatu organisasi akan sehat dan baik apabila yang mengawakinya orang yang mengawaki tersebut mempunyai kesehatan mental yang bagus ya. Ya, jadi pelatihan sini direncanakan Pak 3 minggu sekali. Mungkin tiap bulan lah ya, mungkin 3 minggu sekali kita bertatap muka. Silakan mungkin dari rekan-rekan para konselor nanti yang di wilayah kalau ada hal-hal permasalahan yang mungkin disampaikan, silakan disampaikan. Kalau memang bisa saya sebagai kabak psikologi bisa memberi solusi, kita berikan solusi. Apabila mungkin dari saya tidak bisa berikan solusi, mungkin saya akan minta bantuan oleh Pak Karo SDM. Apabila Pak Karo SDM juga tidak bisa, mungkin kita bisa naik ke Wakatu Kapolda ya. Karena kaitannya ini dengan organisasi, memang penekanan dari pimpinan seperti yang disampaikan Komisi 3 kemarin ya, kita tidak cukup saja dengan pendidikan yang tinggi ya, tapi kalau psikologis kesehatan mental terganggu percuma. Mungkin banyak rekan-rekan ketahui banyak para petinggi, jenderal, Kapolri sendiri yang mempunyai sekolah tinggi, titel yang banyak, tapi kesehatan mental kurang bagus ya, baik itu dia melaksanakan pelanggaran baik secara etika, kelembagaan, ya mungkin rekan-rekan yang sudah tahu di medsos sendiri ya, seperti itu. Mungkin itu sambutan dari saya harapkan kesediaan rekan-rekan semua untuk mendengarkan ya apa yang disampaikan nanti oleh narasumber ya. Jadi di sini pelatihan ini sebenarnya untuk merecall kemari ya, mungkin yang selama ini rekan-rekan semuanya ada yang di reskrim, mungkin ada yang di mana ya yang lupa ya, mungkin bisa
kita recall kembali untuk mengingat kembali yang pernah diberikan ya. Minimal ya apabila terjadi suatu permasalahan, rekan-rekan semuanya sudah mempunyai pengetahuan lah untuk menangani hal tersebut. Mungkin sekian dan terima kasih dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sudah ini. Oh ya, coba dicek soal Polresta berapa orang Polresta? Siap untuk yang hadir satu, Komandan izin. Polresta Bengkulu satu yang hadir dan Satu lagi mana? kami empat Komandan. Satu jadi Supri Kapolresta, satu BKO ke BNN, satu lagi di Binmas lagi ada kegiatan Komandan izin. Oke, nanti disampaikan aja ya mungkin dengan rekan-rekannya kaitannya dengan mungkin hasil dari pelatihan ini ya. Siap, siap. Komandan. Brimob ada Brimob. Siap Dan, Brimob berapa orang konselornya? siap 3 Dan. Tiga. Hadir 1 Dan. 1 dinas, 1 sakit Dan. Seluma berapa konselornya? Untuk Seluma ada 4 orang dan cuma yang 2 ada giat unjuk rasa. Unjuk rasa di mana kan? Hasil besi ya? Ada unjuk rasa kades seluruh Seluma. Ya, makasih. Terus Rejang Lebong. Siap, mohon izin Komandan. Untuk konselor dari Rejang Lebong ada 3 personil. 1 mohon izin sedang sakit, 1 sedang melaksanakan kegiatan penyuluhan Komandan karena dari Satbinmas izin. Itu sebesar. Baik. Bengkulu Selatan. Siapa? Berapa Konselor orang? ada 2 orang Pak, satu di Polres, saya di Polsek Pak, izin Pak. Oh sekarang di Binmas ya, Bek? Nggak lagi di narkoba lagi ya? Siapa? Nggak lagi di narkoba ya, di Binmas sekarang ya? Siap di Bimas Pak. Makanya udah ganti kostum gitu. Siap. Cuma tenggelam dia. Muko berapa orang yang hadir? Izin Komandan, muko ada 3 orang Komandan. 1 reskrim dengan 1 Binmas ada kegiatan dan izin. Bengkulu Tengah. Siap, mohon izin Komandan. Polres Bengkulu Tengah, konselor 2 personil. 1 personil lagi giat, Komandan. Besok. Oke ya, sampai itu ya. Siap. Tahu, Ikel. Siap Pak. Masih keras. Apa kurut Ikel? Polres Kaur lengkap Pak, tapi beda ruangan Pak. Beda ruang, musuhan. Enggak Pak, Tiara ada kegiatan di ruangan, dia Zoom di ruangan, tiket di ruangan. Ya Pak. Payang. Izin Komandan untuk Kepayang 4 personel. 1 izin, 1 cuti melahirkan, 1 lagi giat Komandan. Yang hadir 1. Terima kasih ya. Utara. Itu Airut. Berapa? Ayo baru hadir ya. Siap, mohon izin Komandan. Untuk konselor Airut ada 2 yang mohon izinan, yang hadir 1 dan yang 1 lagi izin mohon izin. Lebong berapa Lebong? Siap, mohon izin Bapak, untuk Polres Lebong konselornya 3 personel Pak. Untuk Ibda Abdul Ghafur sedang Dikbang Spes Pak, yang hadir 2 personel Pak, izin Pak. Lembur lah. SPN. Belum ada. SPN nanti ini. Jangan keringgian. SPN belum ada. Siap, untuk SPN izin 2 orang izin dan yang satunya Pak Yangma lagi pelatihan MOP izin dan. Kita tambah gendut aja nih kita. Siap. Cocok. Siap dan. Masih waktu aku ajung ambil lah ya kok. Tuyul lah, kamu nak kayu.
SPN. Nanti SPN kita akan Maksudnya supaya pada tahu kan gitu kan itu bukan Siap dan. kita jadwalkan nanti itu untuk yang para kaitannya dengan untuk sebagai apa ya jangan di sini tentang mana presiden akan presiden kamu lain kalau putung pun naikkan lagi kemana yang belum kemana lagi iya kita ngomong gitu kan suka dia sore selesai itu maaf kalau dia dong Sudah. ya Udah. kegiatan itu kan semangat awal kalau masuk itu tanah orang maksudnya aku dan mencari pula takut orangnya marah ya, terima kasih rekan-rekan semuanya ya. Silakan mengikuti kegiatan ini satu hari ini. Ya. Sampai jam. Ya mungkin kegiatan nggak terlalu lama ya. Silakan disimak apa yang materi disampaikan ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian ya dalam menebar kebaikan untuk membantu kita sama anggota. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak AKBP Merson Mas Luhadi, SPCMH atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada moderator kita yang terhormat Ibu Maharani Citra Aulia SPC MPC. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada host yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Bapak Ibu, tadi sudah selesai mengisi pretestnya? Ada yang belum mengisi? Oke. Sudah ya? Baik. Sekarang Ya, Bu. kita sudah? Oke. Siap sudah, Baik. Bu. Sekarang kita akan lanjut pada materi pelatihan kita pada hari ini. Sebelumnya, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menjalankan tugas di lapangan, kita tidak hanya berhadapan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dengan permasalahan personal, emosional, bahkan konflik internal baik dari diri anggota maupun rekan kerja Bapak Ibu sekalian. Karena itu, keterampilan konseling ini menjadi salah satu hal yang penting untuk mendukung peran Bapak Ibu sekalian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta sebagai rekan kerja yang suportif di internal Kesatuan Polda Bengkulu. Baik, untuk pemateri pertama pada hari ini, akan saya share CV-nya sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, pemateri kita yang pertama ini ada Bapak Yuanda Rizky Saputra, yang mana bekerja di BNN sebagai konselor dan work experience-nya banyak sekali ya Bapak Ibu. Menjadi konselor dan saat ini sebagai staf psikologi bidang sosial Balai Rehabilitasi Batam di BNN Lokal Rehabilitasi BNN Batam. Menjadi konselor adiksi bidang sosial Balai Rehabilitasi Batam. Dan beliau sudah menempuh psikologi sarjana psikologi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan sedang menjalani magister psikologi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Keterampilan Bapak Yuanda ini sangat banyak ya, dari tools rekrutmen hingga workshop-workshop yang telah dijalani oleh Bapak Yuanda, sehingga kita langsung saja untuk menerima materi dari Bapak Yuanda. Sebentar.
Oke, sebelumnya Bapak Ibu, saya sadari Bapak Ibu tuh pasti sudah amat sangat lihai gitu ya untuk menjadi konselor di Polda. Namun saya ingin tahu aja nih Bapak Ibu untuk menuliskan apa sih konseling itu gitu. Menurut Bapak Ibu konseling itu apa? Boleh dituliskan di kolom komentar. Boleh dituliskan di kolom komentar dulu Bapak Ibu. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, konseling adalah proses membantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya agar masalahnya selesai. Oke, kalau konselor itu apa ya Bapak Ibu? Boleh dituliskan di kolom komentar. Boleh dituliskan di kolom komentar. Konselor adalah orang yang membantu orang lain, bisa dikatakan sebagai fasilitator dalam kegiatan konseling. Dari Polresta Bengkulu, konselor adalah seseorang yang bertugas melaksanakan konseling. Oke, jawaban Bapak Ibu. Betul. Kita langsung saja ke Bapak Yuanda. Kami persilakan waktu dan tempat. Halo? Mbak Maharani, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, baik. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua ya, konselor dari anggota Polri, Polda Bengkulu ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan konseling, melaksanakan pelatihan konseling lebih tepatnya ya. Mbak Maharani, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Izin. Baik. Oke, baik. Perkenalkan ya Bapak Ibu, saya Yuanda Rizky Saputra, Lokal Rehabilitasi Narkotika Batam, Badan Narkotika Nasional sejak 2016 sampai dengan saat ini, dan berprofesi sebagai konselor adiksi ya Bapak Ibu, dan juga memiliki tugas tambahan sebagai staf psikologi seperti itu. Oke, kita akan mulai untuk mempersingkat waktu ya. Di sini kita meskipun judulnya pelatihan, tapi di sini kita akan lebih banyak sharing, berdiskusi, dan berbagi pengetahuan serta pengalaman kita ya terkait dengan proses konseling begitu. Oke, nah konseling itu adalah proses bantuan menyelesaikan permasalahannya, membuat keputusan yang tepat, serta mengembangkan potensi diri secara positif dan mandiri ya. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya itu profesional. Nah, ketika kita menjadi seorang konselor, kita adalah seorang profesional yang berkompeten di bidangnya ya, di bidang konseling seperti itu. Kita bisa membantu orang. Kita juga disebut sebagai
helper gitu ya, sebagai helper penolong seperti itu. Lalu proses ini dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal yang mendalam antara konselor dan klien. Jadi bedanya konseling dan wawancara itu, ketika konseling kita akan berbicara lebih mendalam tentang permasalahan yang ada pada klien kita gitu ya. Dibandingkan dengan wawancara hanya kita banyak bertanya saja gitu ya, seperti itu. Oke, bisa dilanjut Mbak Maharani. Oke, kemudian konseling juga merupakan orang yang mendengarkan orang lain dan membantu menyelesaikan kesulitannya, serta membangun hubungan yang didasarkan pada penghargaan dan kepercayaan positif tanpa syarat. Jadi kita sebagai konselor memang tujuannya itu adalah sebagai penolong ya. Kita harus bisa mampu memiliki keterampilan mendengarkan gitu ya, memahami serta menganalisa apa permasalahan yang dihadapi oleh klien kita gitu, seperti itu. Oke. Nah, komponen dari ciri-ciri konseling itu yang pertama, konseling merupakan proses psikologis antar konselor dan klien untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, konseling bukan proses instan, melainkan dilakukan dalam beberapa kali pertemuan untuk mencapai perubahan yang nyata. Lalu konseling hanya bisa dilakukan oleh orang yang terlatih atau konselor ya, dan punya keahlian untuk membantu orang yang sedang mengalami masalah pribadi, sosial, pendidikan, atau karir. Lalu konseling terjadi antara konselor dan klien melalui komunikasi tatap muka di ruang khusus agar lebih fokus dan aman. Lalu yang terakhir, konseling menghargai hak klien, bersifat sukarela, tidak dipaksakan, memberi kebebasan memilih, dan menjamin kerahasiaan isi pembicaraan. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ternyata konseling itu memiliki beberapa ciri ya. Di antaranya tadi tuh, ketika kita melakukan konseling itu harus memiliki standar, yaitu ada ruangan konselingnya begitu. Dan ada kesukarelaan dari si klien ya. Jadi kita tidak bisa memaksa klien untuk bisa harus terbuka gitu. Lalu kita juga bisa memberikan mereka banyak penawaran gitu. Jadi kita tidak terfokus sama satu satu apa ya istilahnya itu, satu pilihan gitu loh. Jadi kita memberikan banyak pilihan yang bisa dipilih oleh klien kita seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Marani. Oke, kemudian di sini ada tujuan konseling ya. Yang pertama itu adalah membantu orang membuat pilihan dan bertindak berdasarkan pilihan itu. Lalu yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, membantu klien merubah ke arah yang lebih baik, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang berguna untuk dirinya dan lingkungannya. Lalu mengenali dan memaksimalkan potensi seseorang secara efektif, dan membantu klien memahami dan mengembangkan potensi dirinya sendiri agar bisa mengatasi masalah dengan kekuatan pribadi. Selanjutnya, mendorong klien bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, membantu klien memahami jati dirinya secara otentik, meningkatkan kesadaran diri agar klien bisa memilih arah hidupnya, dan membantu klien menghadapi rasa cemas dan menerima kenyataan hidup. Oke, bisa dilanjut Mbak Marani. Oke, di sini ada perbedaan antara konseling individu dan juga konseling kelompok ya, Bapak Ibu. Nah, konseling individu itu merupakan proses antara satu klien dan satu konselor. Tujuannya membantu anggota yang mengalami tekanan psikologis, konflik pribadi, atau kesulitan penyesuaian diri agar lebih mampu emosinya dan mengambil keputusan yang tepat. Lalu konseling kelompok merupakan pelibatan satu konselor dengan beberapa anggota yang memiliki masalah atau mengalami yang serupa. Tujuannya sendiri untuk memberikan dukungan emosional, meningkatkan kesadaran diri, serta membangun rasa kebersamaan untuk perubahan yang positif. Oke. Bisa dilanjut Mbak Marani? Nah, di sini ada jenis klien ya. Jadi kita akan menemukan banyak jenis klien di lapangan ya Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah merasakannya dan pernah mengalaminya seperti itu ya.
Nah, di sini ada beberapa jenis klien, diantaranya klien individual, misalnya nih anggota Polri yang secara personal mengalami masalah emosional, keluarga, karir, atau penyesuaian diri dalam tugasnya. Contohnya itu seorang bintara merasa tertekan karena dilema antara melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tetap fokus pada tugas yang padat dan berpindah-pindah. Nah, sedangkan klien kelompok di situ satuan atau tim dalam institusi kepolisian yang menghadapi tantangan bersama seperti turunnya moral kerja, konflik tim, atau kejadian traumatis. Contohnya, sebuah tim patroli mengalami kejadian kekerasan di lapangan yang menyebabkan menurunnya kepercayaan diri dan semangat tugas. Konseling kelompok diperlukan untuk memulihkan kondisi emosional dan memperkuat solidaritas tim. Nah, kalau dari contoh yang pertama ya, seorang bintara merasa tertekan karena dilema antara melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tetap fokus pada tugas yang padat. Nah, itu bisa dilakukan dengan konseling individu ya, seperti itu. Jadi kita akan memberikan klien gambaran memberikan ya gambaran ketika dia melanjutkan pendidikan apa saja kelebihan dan kekurangannya, dan jika dia tetap untuk fokus dengan tugasnya seperti apa kelebihan dan kekurangannya, seperti itu. Lalu di contoh yang kedua di sini bisa diterapkan konseling kelompok. Nah, di mana ketika terjadi atau mengalami kekerasan gitu ya, dan menurunnya motivasi gitu ya, percaya diri gitu ya. Nah, di sini konseling kelompok bisa memperkuat si klien agar bangkit lagi semangat untuk bertugasnya, seperti itu. Oke, bisa dilanjut Mbak Marani. Nah, kemudian sekarang ada teknik konseling ya, di mana membantu klien berkembang. Nah, presentasi kali ini kita akan membahas tentang teknik konseling. Ada bantuan konseling, yaitu cara konselor membantu klien berkembang dan mengatasi masalah. Kemudian pengembangan potensi, fokus pada pertumbuhan pribadi klien, kemudian pertimbangan lingkungan. Di sini memperhatikan nilai sosial, budaya, dan agama klien. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut ya, Mbak Marani. Teknik konseling. Di sini ada kognitif perilaku ya, atau CBT, atau kita biasa menyebutnya kognitif behavioral therapy. Nah, CBT ini adalah merupakan salah satu teknik ya yang bisa digunakan dalam proses konseling. Nah, pendekatan CBT ini berdasarkan pemahaman keyakinan dan pola perilaku konseli ya, atau klien kita. Nah, itu meliputi mencari akar masalah, menyadari perasaan dan pikiran dari si konseli itu atau klien itu. Kemudian mengelola pola pikir. Di sini mengelola dan membentuk ulang pola pikir negatif atau salah, mengganti pikiran negatif dengan realitas. Contohnya, misalnya ada anggota yang mungkin menyalahgunakan narkoba gitu ya. Ternyata setelah dilakukan konseling atau asesmen, terdapat kesalahan keyakinan gitu, keyakinan yang salah atau faulty belief system pada si anggota ini. Nah, kita sebagai konselor bisa menggunakan CBT untuk mengubah pola pikirnya. Yang tadi dia merasa dengan menggunakan zat dia bisa menjadi doping ya untuk penyemangat kerja, ternyata itu salah gitu loh. Dan kita bisa mengubah pikirannya, misalnya ketika ingin semangat bekerja bisa mengganti dengan cara lain gitu, misalnya bisa menggunakan vitamin ataupun cara-cara yang lain, beristirahat yang cukup, itu bisa menggantikan energinya, seperti itu. Nah, itu cara kerja CBT dalam konseling. Oke, bisa dilanjut Mbak Marani. Oke, kemudian ada teknik konseling humanistik ya. Nah, di sini fokusnya itu pada manusia, fokus pada kesadaran diri, kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Lalu ada potensi baik, manusia memiliki potensi baik dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Lalu mendengarkan aktif, memastikan pemahaman penuh masalah, kebutuhan, dan tujuan individu. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai konselor sebaiknya ya memiliki prinsip ketika melakukan konseling itu namanya itu adalah hadir penuh dan sadar utuh gitu ya. Jadi ketika kita sedang punya masalah pribadi,
ketika kita memang harus diharuskan untuk melakukan konseling, kita bisa menolak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar harus ketika melakukan konseling itu harus hadir penuh dan sadar utuh. Jadi kita bisa mendengarkan dengan seksama gitu ya apa yang dikeluhkan oleh klien kita gitu, oleh konselor kita gitu loh, apa yang menjadi permasalahannya gitu. Karena ketika kita punya masalah Bapak Ibu, kita memaksakan diri untuk melakukan konseling, nah itu akan terasa ya dengan konseling kita ya. Jadi kita juga kurang fokus dalam mendengarkan, dalam menyimak penjelasan dia gitu. Jadi kita harus fokus dengan si klien ya, istilahnya kalau di kami itu adalah client center gitu. Kita berpusat pada klien. Jadi ketika memang sudah siap untuk melakukan konseling, pastikan sudah tidak ada permasalahan yang sedang dipikirkan atau hal-hal yang lagi dipikirkan. Kita harus benar-benar memfokuskan diri pada klien kita ketika melakukan konseling seperti itu. Baik, bisa dilanjut Mbak Maharani. Oke, kemudian ada tahapan proses konseling ya dari Karl Huff ya, itu salah satu ilmuannya. Nah, di sini ada keterlibatan, yaitu membangun hubungan dengan klien, kemudian eksplorasi, menggali masalah klien secara mendalam, lalu pemahaman, membantu klien memahami masalahnya, dan tindakan, merencanakan dan melaksanakan solusi. Nah, kalau kita lihat dari tahapan ini, di sini ada tahapan ketiga yaitu pemahaman, membantu klien memahami masalahnya. Terkadang Bapak Ibu kita sering menemui klien yang dia sendiri itu tidak mengetahui apa permasalahan dirinya gitu loh. Karena mungkin terlalu banyak masalah yang dia hadapi sehingga mengacaukan pikirannya, dia sampai tidak bisa mengidentifikasi apa masalah yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Nah, tugas kita sebagai konselor adalah kita menguraikan setiap masalah yang dihadapi itu satu persatu sehingga kita bisa membantu klien menemukan inti permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Oke, baik, bisa dilanjut Mbak Maharani. Oke, kemudian di sini ada proses konseling ya, pendekatan klinikal. Nah, di sini menentukan masalah yaitu identifikasi masalah utama klien seperti menurunnya semangat kerja. Kemudian pengumpulan data, kumpulkan data diri, keluarga, karir, kesehatan, dan lingkungan kerja. Lalu analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk gambaran utuh, lalu diagnosis, identifikasi akar masalah seperti konflik atau beban kerja. Nah, di sini di poin pengumpulan data ya Bapak Ibu, di situ kita bisa mengumpulkan data diri dari keluarga, karir, kesehatan, dan lingkungan kerja. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita menangani satu klien gitu ya, kita tidak hanya bisa fokus dengan satu klien itu, kita juga bisa mencari data dari keluarganya. Gitu. Kita bisa melakukan asesmen keluarga, kita bisa melakukan family dialog gitu ya. Jadi dari situ kita bisa juga mendapatkan informasi mengenai klien. Nah, itu juga salah satu teknik kita dalam konseling ya seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengetahui lebih dalam tentang klien, kita juga bisa nih ikut sertakan gitu anggota keluarganya seperti itu. Oke, bisa dilanjut Mbak Marani. Nah, proses konseling di sini ada prognosis dan terapi. Prognosis sendiri merupakan prediksi penyelesaian masalah dan rencana bantuan. Misalnya sesi konseling individual yang akan kita persiapkan untuk klien sebagai rencana terapi, kemudian pelatihan manajemen stres gitu ya. Lalu ada terapi. Terapinya di sini pelaksanaan intervensi yang dirancang. Misalnya sesi konseling mingguan yang rutin, lalu pendekatan sistematik dengan atasan gitu. Itu perbedaan antara prognosis dan juga terapi ya Bapak Ibu. Lalu proses konseling. Di sini ada evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi sendiri meliputi kita melihat efektivitas terapi, apakah emosi stabil dan performa meningkat. Lalu tindak lanjutnya jika membaik, program dilanjutkan, jika tidak, pendekatan diubah. Jadi Bapak Ibu, setiap klien kita itu akan berbeda-beda ya. Meskipun kita banyak memiliki teknik dalam konseling, terapi dalam konseling, tapi satu terapi tidak bisa diterapkan untuk semua orang gitu ya. Jadi kita harus melihat kebutuhan klien kita seperti itu. Oke, bisa dilanjut Mbak Marani. Oke, di sini sesi 3 kompetensi dan job desk konselor. Mungkin dilanjut ya kepada Bu Hera. Ya.
Terima kasih atas materinya, Bapak Yuanda. Yang perlu kita garis bawahi dalam melakukan konseling itu adalah kita sebagai konselor itu harus membantu si konseli ini untuk pertama memahami permasalahannya tersendiri dan yang kedua adalah membantu si konseli untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi tugas kita itu adalah sebagai fasilitator. Si konseli tetap memiliki keputusan untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi tugas kita adalah fasilitator seperti itu. Sebelum ke materi selanjutnya, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Yuanda? Kami persilahkan. Boleh open mic atau di kolom komentar. Silakan bagi rekan-rekan Polres, jajaran yang ingin bertanya dengan Pak Yuanda, dipersilakan. Mungkin ada yang belum bisa pada saat melakukan konselor, bisa bertanya apa kekurangannya atau bagaimana menghadapi klien, silakan bertanya. Iya, atau boleh sharing tentang konseling yang pernah dilakukan, bisa di-sharingkan dengan Bapak Yuanda dan rekan-rekan sekalian. Boleh langsung saja open mic atau dituliskan di kolom komentar, boleh Bapak Ibu. Dari konselor Polres mana nih? Yang berdua itu boleh Bapak? Ada yang bisa di-sharing atau ditanyakan kepada Bapak Yuanda? Konselor Brimob, konselor Brimob. Konselor Brimob, apakah kedengaran suara saya? Silakan bertanya terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, kalau belum ada boleh ditampung dulu ya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hera Guspurwati SPSI MM, Ibda di Pamin 1 Subang, jabatannya Pamin 1 di Pamin 1 Subang Renmin di Polda Bengkulu. Untuk pengalamannya sudah melanglang buana dan tidak usah dipertanyakan lagi. Kita langsung saja kepada Ibu Hera. Kami persilakan. Sebentar, saya share materinya terlebih dahulu. Belum terlihat ya. Sudah muncul belum ya? Belum muncul, Mbak.
Lanjut Mbak, mulai saja Mbak. Iya, iya, sebentar, sebentar. Oh, membahas sesi dari itunya ya, Kak, Prasta, Kak? Sebentar. Paparkan dulu ya, Kak. Kenapa? Siap, Kak. Kalau misalnya udah izin. Oh iya. Udah muncul belum? Sudah Mbak. Ya. Langsung ke slide aja Mbak. Iya, sudah? Sudah. Belum ya? Belum muncul ya? Slide-nya? Belum. Baru tadi. Sebentar, sebentar, sebentar. Fitri Rahmawati. Dari mana tuh? Dari Fokus Guru Utara. Bukan. Belum ada. Sudah terlihat. Baik, rekan-rekan di jajaran kedengaran suara saya? Siap, kedengaran Bu. Oke, baik, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu tentang kompetensi dan job desk konselor. Jadi di sini peserta itu harus mampu memahami kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh konselor, termasuk seperti sikap, pengetahuan, keterampilan, serta mengetahui tugas tanggung jawab konselor. Yang selama ini kalau saya lihat sudah bisa semua ya konselor jajaran. Nah, kompetensi konselor itu seperti misal adanya kompetensi sikap. Sikap itu bagaimana kita punya empati. Bagaimana kita sebagai konselor harus bisa punya empati terhadap konselor kita. Adanya keterbukaan. Jadi kita welcome, jangan kita menghadapi konselor malah kita tidak bisa welcome dengan konselor kita. Kompetensi pengetahuan yaitu teori konseling. Kita harus juga pahami bagaimana sebagai konselor itu kita harus tahu teorinya bagaimana. Kemudian kompetensi keterampilan yaitu bisa komunikasi aktif. Jadi kita bisa komunikasi aktif, bisa menganalisa masalah dalam penyelesaian konflik. Lanjut Mbak. Nah, job desk konselor itu yaitu seperti ini, adanya kita memberikan bimbingan dan konseling, mengembangkan program bimbingan kita, evaluasi dan pelaporannya harus terus. Itu kalau pelaporan saya sudah lihat di grup sudah banyak, tapi ada beberapa Polres yang belum ya. Sudah itu kolaborasi dengan pihak lain. Misal kita tidak bisa tertanggulangi lagi untuk menyelesaikan permasalahan itu bisa ke bab psikologi. Jadi minta bantuan di sini juga sudah ada psikolognya. Jadi bisa kalau tidak bisa menyelesaikan masalah konselornya, kita langsung laporan ke bab psikologi. Jadi jangan ngambang. Jadi dibiarkan saja. Seperti ada kejadian yang sekarang kayak di Brimob ini. Ini harus bisa yang dari Brimob itu harus bisa menangani masalahnya dulu baru nanti ke kita. Kemudian pendidikan dan penyuluhan. Lanjut, Mbak. Nah, etika konselor. Nah, kita harus punya etika. Bagaimana etika konselor itu? Yaitu membangun profesionalisme berlandaskan Pancasila. Bagaimana itu? Etikanya profesi konselor memahami kode etik. Kode etik itu peserta mampu memahami kode etik konselor termasuk prinsip kerahasiaan dan batas profesional. Maksudnya itu kita jangan sampai rahasia yang disampaikan klien permasalahan di klien itu kita buka di mana-mana. Jadi itu malah membuat satu masalah kembali. Kemudian informan konsep, pentingnya mendapatkan persetujuan klien untuk berbagi informasi konseling. Tanggung jawab moral, termasuk tanggung jawab moral konselor dalam menangani klien seperti potensi bahaya diri atau orang lain. Lanjut. Prinsip etika konselor dalam praktek seperti ini, sikap positif dan respek. Kita punya sikap positif, respek, harus bersikap positif terhadap klien yang jelas. Menjaga rahasia itu yang utama, sangat penting dalam konselor, menjaga rahasia. Kecuali ada informasi tentang kemungkinan adanya bahaya dari klien atau orang lain, seperti yang kasus yang kemarin adanya percobaan bunuh diri. Itu harus segera kita tanganin.
Kemudian kebebasan klien. Kebebasan klien itu memberikan kebebasan kepada klien untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan saran. Jadi dibalikkan lagi ke kliennya, bisa melaksanakan yang saran yang kita terima atau tidak. Itu tergantung dari kliennya. Kemudian memberikan contoh yang baik, yaitu bisa mempersiapkan diri untuk memberikan jasa yang terbaik contohnya. Lanjut. Nilai kemanusiaan Pancasila dalam etika konselor itu berlandaskan landasan moral seperti filsafat Pancasila memberikan nilai kemanusiaan yang mendalam seperti penghormatan martabat manusia, keadilan sosial, persatuan sebagai landasan etika profesi konselor. Membantu konselor menghargai keragaman antara belaka konseli dan mengembangkan etika yang responsif terhadap masyarakat multikultural. Integritas profesionalnya itu yaitu etika profesi konselor berakar dari nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila menekankan keadilan, penghormatan individu. Konselor diharapkan memiliki kompetensi profesional, kesadaran moral tinggi, dan menghormati serta melindungi hak-hak klien. Lanjut. Pengaruhnya yaitu pelatihan dan atribut, yaitu pengembangan identitas profesional konselor dipengaruhi oleh pelatihan dan atribut pribadi, etika tinggi dengan pemahaman mendalam tentang nilai kemanusiaan, cenderung menjalani tugas dengan etika yang tinggi, menghormati hak, yaitu hak untuk dihormati dan dilayani dengan baik, sejalan dengan prinsip etika konseling. Lanjut. Lanjut, Mbak. Membangun interaksi efektif berbasis Pancasila, yaitu adanya interaksi efektif, nilai etika sangat penting dalam membangun interaksi yang efektif antara konselor dan klien. Kemudian saling menghormati didasarkan pada saling menghormati dan memahami inti dari nilai-nilai kemanusiaan. Membantu klien dengan hubungan yang baik, konselor lebih efektif membantu klien mencapai tujuannya. Lanjut. Tantangan dan integritas etika di era digital ini yaitu tantangan implementasi. Masih ada tantangan implementasi nilai Pancasila, terutama stigma dan pelabelan terhadap konseli berbeda latar belakang. Kemudian konseling online itu bisa, yaitu perkembangan teknologi seperti konseling online mendapatkan kompleksitas etika terkait kerahasiaan dan privasi digital. Jadi kalau konseling online itu kita harus benar-benar privasi tentang apa yang disampaikan oleh klien. Adaptasi dan inklusivitas, yaitu konselor dituntut mengintegritas nilai Pancasila dalam praktik yang sesuai perkembangan zaman untuk lingkungan konseling yang inklusif dan berkeadilan. Lanjut, Mbak. Nah, kesimpulan dan rekomendasi yaitu yang pertama landasan moral. Filsafat Pancasila menjadi landasan moral dan etika bagi konselor meningkat integrasi empati, keadilan, dan toleransi. Yang kedua, layanan inklusif. Integritas nilai Pancasila memastikan layanan etis, inklusif, dan selaras dengan prinsip kemanusiaan. Yang ketiga, penguatan profesionalisme. Memperkuat profesional konselor untuk menghadapi tantangan di era digital sekarang. Kemudian kurikulum pelatihan, institusi seperti kita, Polri, masukkan nilai Pancasila dalam kurikulum pelatihan untuk konselor seperti saat ini. Baik, nah itu tadi paparan dari saya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau disampaikan. Contoh terkait kayak di Brimob ini ada permasalahan yang sebenarnya kita harus selesaikan di masing-masing konselor jajaran. Apabila ada permasalahan itu kita lihat, kita bisa mapping setiap anggota kita yang punya masalah pribadi. Jangan sampai sudah tingkat lanjut, misal dia dengan percobaan bunuh diri, baru kita ketahui, itu lebih riskan karena kan dampaknya ke semua. Kenapa? Karena kalian adalah perpanjangan tangan buat kita. Seperti itu. Nah, dari hasil yang kita paparkan tadi, apakah ada yang bermasalah di jajaran? Silakan untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan?
Kalau belum ada, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu Hera atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, dari kedua materi yang tadi telah disampaikan, apakah ada yang ingin bertanya atau sharing tentang pengalaman konselingnya selama bertugas? Karena walaupun mungkin ini sudah Bapak Ibu sering lakukan, tapi banyak hal yang mungkin bisa kita gali lebih dalam dalam pelatihan ini. Jadi Bapak Ibu, saya persilakan jika ada yang ingin didiskusikan. Atau kasus terbaru Bapak Ibu sekalian yang sedang ditangani bisa di-sharing di sini, Bapak Ibu? Oke, oke kalau belum ada, bagaimana? Nah, kalau belum ada, saya mau nanya dulu nih, konselor Polres Rejang Lebong. Mungkin ada permasalahan yang belum disampaikan dengan kita. Sebentar, saya lihat di grup dulu. Yang sering eh, aktif aktif untuk pelaporan. Tenike, Polres Kaur, bagaimana Polres Kaur? Apakah ada permasalahan anggota yang belum disampaikan? Polres Izin Kaur. Bu, untuk sementara permasalahan anggota yang ada sudah dilaporkan di grup. Saat ini masih proses itu ada masalah seperti biasa masalah keluarga, Bu. Iya, seperti apa masalah keluarganya? Perceraian? Ya, lagi mediasi sekarang. Oke, kalau Ada mediasi itu dilakukan satu atau bayangkarinya juga dilaksanakan konseling? ya untuk saat ini baru yang suaminya, bayangkarinya masih tunggu proses dulu. Mudah-mudahan sampai nggak jadi, Bu. Mudah-mudahan. Oke. Siap. Bu. Brimob, saya mau nanyakan dengan Brimob ini. Brimob, ada Brimob? Brimob, tidak ada Brimob? Sudah Polres Kepayang. Polres Kepayang ini ada permasalahan, tapi dilemparnya ke Bapesi. Silakan tugas dari konselor Kepayang. Bisa dijelaskan? Siap, Bu. Mohon izin untuk yang terakhir itu, Bu. Ada satu personel kemarin udah kirim surat, Bu. Izin. Tapi untuk sekarang yang bersangkutan udah membaik, Bu. Mohon izin. Oh, sudah membaik. Siap, Yang Bu. terakhir kemarin ada yang terakhir yang kasus apa namanya? Siapa itu nama bapaknya itu? Bapak saya itu sudah membaik. Siap yang, ya Bu, siap izin, Bu. Sudah membaik, Bu. Untuk Polres Bengkulu Utara. Polres Bengkulu Utara. Siap izin Ibu untuk Polres Bengkulu Utara terkait masalah rumah tangga juga Ibu. Ada juga anggota yang tetap ingin berpisah Bu untuk cerai Bu. Ada satu lagi dalam proses izin Ibu. Ada juga kemarin yang konseling tentang terkait rumah tangga juga, tapi sedang kami mediasi antara konselor dengan yang bersangkutan Bu, belum sampai ke bak SDM izin Ibu. Tapi hanya dia minta untuk diprivasikan, jangan dibilang sama siapa-siapa dulu izin Ibu. Tapi permasalahan keluarga itu suami istri di konseling semua kan? Iya Bu, siap Bu. Baik. Ada yang lain mau disampaikan? Yang lain? Karena ada beberapa Polres yang
termasuk yang kemarin sebenarnya nggak tahu di Polres tapi langsung ke Polda Bengkulu. Dan itu ada salah satunya kasus hampir bunuh diri. Nah, makanya saya mengadakan pelatihan ini untuk segera ditangani. Maksudnya supaya jangan sampai kecolongan kita. Kalau sudah kecolongan kan lebih sulit lagi untuk menyelesaikan karena banyak yang harus diselesaikan. Baik, itu saja Mbak Rani. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Hera dan rekan-rekan. Yang perlu kita garis bawahi dari materi dari Bu Hera ini adalah kita sebagai konselor ini harus memiliki empati kepada konseli karena selain empati kita juga harus memiliki kepekaan sehingga kita bisa men-tracking apakah ada permasalahan-permasalahan dalam anggota atau rekan-rekan kita sehingga saat terjadi kasus seperti tadi kita bisa cepat menanganinya seperti itu. Lalu dalam untuk eksplorasi permasalahan kepada konseli kita juga lebih baiknya bersikap netral terlebih dahulu, berempati agar bisa mengeksplor permasalahan secara mendalam dan membantu si klien memahami permasalahan apa yang sebenarnya dia hadapi gitu. Karena ya seperti yang tadi dikatakan terkadang si konseli ini tidak menyadari permasalahan apa sebenarnya. Karena seseorang yang mengalami permasalahan terkadang tidak tidak berpikir secara jernih sehingga kita sebagai konselor dapat memberikan bantuan untuk membantu si konseli ini memahami apa saja yang dirasakan, permasalahan apa sebenarnya yang dia alami sehingga dia juga akan bisa memutus benang kusutnya, meluruskan lagi benang kusutnya dan bisa mencari jalan keluar untuk permasalahannya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan cuplikan video yang mungkin bisa menjadi referensi Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Sudah terlihat belum ya? Izin? Belum, Mbak, belum. Belum ya? Sebentar. Sudah ya? Belum, Mbak, belum. Hah, belum? Sudah, Mbak, sudah. Namanya Panji, usianya 30 tahun. Dia adalah seorang chef restoran di sebuah hotel berhak. Karirnya dimulai kurang lebih 5 tahun yang lalu. Bos dan rekan-rekan kerjanya sangat menyukai hasil kerja. Para tamu hotel pun menyukai masakan. Sampai kemudian dia terjerumus dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Panji menggunakan narkoba sabu. Dia menggunakan narkoba untuk membantunya bekerja agar selalu fit. Namun, seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan, performa Panji dalam bekerja menurun. Panji sering datang telat, bahkan bolos kerja. Panji dikeluhkan sering tidak fokus dalam bekerja, menyebabkan sajian hotel menjadi kurang enak. Panji sudah sering ditegur atasannya, bahkan diancam akan di-PHK. Selain itu, Panji pun dikeluhkan oleh orang tuanya, karena sering memaki dan membentak. Pengeluaran untuk sabu cukup besar, keuangannya menjadi terganggu. Panji menyangkal bahwa masalah yang dihadapinya saat ini bermula ketika dia sudah ketergantungan dengan narkoba. Panji menolak untuk berobat. Sampai pada suatu saat, Panji ditangkap polisi karena membeli sabu. Singkat cerita, Panji terpaksa mengikuti prosedur hukum dan harus mengikuti rehabilitasi. Setiap hari Panji merasa gusar, mudah tersulut emosi, dan hampir berkelahi. Itulah sekilas tentang Panji. Selamat pagi.
Ayo silakan duduk. Bagaimana kabar kamu hari ini? Males banget gue hari ini. Sarapan aja males. Oh, jadi belum sarapan ya? Oh, kelihatannya wajah kamu juga nampak kurang semangat. Maaf, koreksi ya kalau salah. Apa sih yang bikin kamu malas? Pusing gue, bro. Pusing? Pusingnya seperti apa ya? Rasanya tuh gue pengen marah-marah. Gila, bro. Lama-lama gue bisa gila di sini. Sejak kapan lo pengen marah? Dari kemarin, bro. Pokoknya lama-lama gue makin gila di sini. Bisa dijelaskan nggak maksud kamu makin gila itu seperti apa ya? Ibu gua tuh terus-terusan nuduh. Gua nggak suka deh kayak gitu terus. Kamu kesal sama ibu karena dia tidak percaya sama kamu. Ya iyalah, bro. Gimana gua nggak kecewa dan marah coba? Syukur-syukur gua udah mau dibawa rehab. Kalau bukan karena ketangkep, mana mau gua rehab? Gua kan nggak merugikan siapapun. Hari ini Panji sudah membicarakan perasaan Panji. Itu satu langkah yang baik. Tadi Panji bilang Panji kecewa karena ibu terus menuduh. Dan hal itu pun yang membuat Panji pusing sampai malas untuk sarapan ya. Oke, boleh Panji coba untuk tenang dulu? Makasih, bro. Gua hari ini benar-benar kehilangan kendali. Saya memahami, rasanya tidak nyaman kalau kita tidak dipercaya sama orang. Apalagi sama ibu ya. Nah, biasanya jika Panji lagi kesal atau marah, apa yang dilakukan? Ya, biasa, bro. Paling gue nongkrong sama temen. Habisnya pusing kalau di rumah. Ibu gue cerewet, nuduh terus. Lagi pula, gue pakai narkoba juga buat kerja. Punya duit lah gue. Di sini kalau gue kesel, biasanya marah. Kemarin, hampir aja gue berantem. Pernah nggak Panji coba untuk mengungkapkan apa yang Panji rasakan ke ibu? Ngapain, bro? Yang ada, dia malah nyala-nyalain gue terus. Kayak kemarin aja di telepon. Dia tuh nasihatin gue mulu. Cerewetin gue terus. Ini kuping gue sampai panas, bro. Mana gue jadi nggak bisa kemana-mana. Gue nggak bisa nongkrong. Ya, ke kafe lah minimal. Jadi setiap kali Panji kesel sama ibu, Panji ke nongkrong di kafe ya? Ya, betul, bro. Kalau dari Panji sendiri, kira-kira situasi apa yang Panji harapkan di rumah? Gue tuh pengen banget ibu nggak usah ngungkit-ngungkit terus, dan nggak usah sok-sok nakutin kalau gue tuh terus-terusan pakai sabu, nanti malah dipecat dari tempat kerja. Menurut Panji, sikap ibu memang dari dulu seperti itu atau pas Panji pakai sabu aja? Dulu sih nggak begitu, bro. Ya semenjak gue pakai sabu aja sih. Oh, seperti itu ya. Kira-kira sikap cerewet ibu itu untuk Panji berhenti pakai sabu ya? Iyalah, bro. Nampaknya sikap ibu itu merupakan bentuk perhatiannya sama kamu. Jadi, yang Panji inginkan, ibu tetap diam, sekalipun Panji melakukan berbagai hal yang tidak baik. Nggak begitulah, bro. Oke, artinya boleh dong ibu menyampaikan apa yang dipikirkannya Panji. Tapi bro, saya mengerti Panji punya keinginan untuk diperlakukan baik.
Begitupun ibu. Tapi ibu punya kekhawatiran yang beralasan. Menurut Panji, apa khawatirnya ibu? Apalagi bro, ibu tuh khawatir kalau gue terus-terusan pakai sabuk, nanti gue dipecat dari tempat kerja. Terima kasih Panji, sudah mau menyampaikan kejujuran. Ibu Panji mungkin ibu yang sangat peduli. Dan akan sangat sulit menerima kenyataan kalau Panji pakai narkoba. Oke deh, ayo coba kita kembali lagi ke Panji. Apakah selama ini Panji berpikir menggunakan narkoba tidak merugikan? Atau pernah terpikir merugikan, tapi karena Panji merasa enak menggunakan sabu, jadi Panji terus menggunakan yang tidak merasa dirugikan? Iya bro, gue pernah nyadar, pas waktu gue ketangkep, itu rasanya gue seperti dijedotin ke tembok. Tapi gimana ya bro, di saat gue udah susah, ibu bukan yang nguatin, tapi malah cerewetin gue terus. Ya udah, gue mikir, mending gue pakai aja sabu terus. Bisa kesel gue. Jadi, di satu sisi, Panji menyadari kerugian menggunakan narkoba. Dan di sisi lain, Panji kesal karena ibu tidak bersikap suportif ke Panji. Dan itu yang membuat Panji terus menggunakan sabu. Iya bro, tapi gimana ya kalau begitu bro? Permasalahan ini bisa diawali dengan memperbaiki komunikasi antara Panji dan ibu. Ini pun bisa menjadi awal yang baik untuk membantu kamu agar bisa pulih. Nah, saya mau nanya, apakah kamu bersedia ngobrol dengan ibu enak tanpa ada kondisi marah-marahnya? Ya mau lah bro, tapi gimana caranya sih? Gimana kalau kita praktek komunikasi yang baik? Dibanding kondisi sekarang, kalau kamu ngobrol sama ibu, akhir-akhirnya pasti marah-marah. Wah, oke banget tuh bro. Mau deh gue. Sip, saya senang kamu semangat dan komitmen. Oke, jadi kita akan mulai latihan di sesi berikutnya ya. Baik, jadi tadi kita sudah bicarakan bagaimana kamu merasa malas, pusing, kesal karena dituduh ibu terus, dan komunikasi kamu dengan ibu yang selama ini kurang baik. Panji juga berharap ibu mau merubah sikapnya dan mau berkomunikasi dengan baik, dan berkomunikasi baik juga dengan ibu. Jadi, kita akan mulai melatih cara-cara komunikasi yang baik minggu depannya. Hari dan jamnya yang sama ya. Oke bro, makasih banget. Siap, sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Ya, demikian contoh teknik konseling individual yang mungkin kalau di jajaran Polda lebih sering individual ya Bu ya. Bapak Ibu lebih sering menangani kasus individual atau kelompok kalau boleh saya tahu. Suaranya dibuka, Bayang. Halo? Kalau di Polres atau Brimob atau jajaran Polda yang lain lebih sering kasusnya individu atau kelompok, Bapak Ibu?
Setiap individu biasanya, Bu. Tuh, lebih sering individu ya. Iya. Nanti kami akan kirimkan modul juga untuk terkait yang kelompok. Namun tadi adalah contoh untuk teknik-teknik konseling individu seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan atau ya ada beberapa teknik yang belum diterapkan bisa menjadi referensi Bapak Ibu selanjutnya untuk melakukan sesi konseling terhadap permasalahan yang ada di kesatuan Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya Bapak Ibu dimohon untuk mengisi post-test yang linknya akan saya kirimkan di kolom komentar ya. Waktunya 5 menit untuk mengisi ya Bapak Ibu. Saya persilakan. Muncul Mbak di kolom chatnya. Oh, saya direct. Sebentar. Salah, sebentar. Maaf. Ternyata saya kirimnya direct. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Ya. Mbak. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya untuk link post testnya. Ya, 5 menit ya Bapak Ibu. Mbak Rani, kenapa nggak bisa masuk itu linknya? Oh ini Bu, tidak bisa Bu.
Nggak bisa masuk ya Pak? Sebentar. Yang lain bisa nggak, Bapak Ibu? Polres Kaur nggak bisa, Bu, masuk. Izin Bu, Polres Lebong nggak bisa masuk Bu, minta akses keterangannya Bu, izin. Polres Bengkulu tidak bisa, Bu. Disuruh minta akses. Bentar, Bu. Berarti kurangnya ya, Sebentar, Bapak Ibu. Mohon maaf. Sepertinya settingannya sebentar. Sudah bisa Bapak Ibu? Sudah bisa Bapak Ibu? Mohon maaf. Sudah. Ya, terima kasih. Sudah selesai semua? 2 menit lagi ya Bapak Ibu.
Oke, waktunya sudah habis. Bapak Ibu sudah selesai semua ya. Sudah selesai Bapak Ibu? Siap, sudah Bu. Oke. Yang lain sudah? Siap, sudah Ibu. Baik. Saya anggap sudah semua ya. Ya, Bu. Siap. Baik. Ya. Terima kasih banyak telah mengisi post-test dan jawaban dari Bapak Ibu sekalian tidak ada hubungannya nanti dengan karir Bapak Ibu atau dinilai secara langsung oleh atasan, tidak ada hubungannya ya. Ini hanya untuk evaluasi pelatihan pada hari ini. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan ada penugasan kepada Bapak Ibu terkait melakukan simulasi atau role play. Sebelumnya saya tanyakan dulu kepada Bapak Ibu di satuan Bapak Ibu ini semuanya ada permasalahan yang ongoing atau belum ditangani kan ya? Pasti ada ya. Atau semuanya langsung dikirim ke Polda? Apa ada Bapak Ibu yang belum pernah melakukan konseling di kesatuan Bapak Ibu? Apa sudah semuanya Bapak Ibu? Sudah semua ya? Halo? Oke, saya anggap sudah pernah semua ya. Ya, Kalau misalnya pun belum ada, berikut adalah simulasi kasusnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belum ada kasus yang pernah ditangani, boleh menggunakan simulasi kasus ini. Namun kami utamakan Bapak Ibu melakukan tugasnya dengan real case ya. Nanti mohon Bapak Ibu untuk dokumentasi video dan foto, kemudian menuliskan laporannya dengan instruksi Bapak Ibu menangani permasalahan di kesatuan Bapak Ibu menggunakan teknik-teknik yang tadi sudah pemateri sampaikan di sebelumnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak ada real case, tapi sepertinya sih ada semua ya, harusnya ya. Bisa menggunakan simulasi kasus yang saya tampilkan di sini. Nah, tadi kan ada teknik-teknik seperti attending, mendengarkan aktif, empati, klarifikasi, dan refleksi seperti itu. Nanti dipraktekkan atau disampaikan untuk kegiatan konselingnya. Setelah itu didokumentasikan baik foto dan video, lalu Bapak Ibu tuliskan laporan dari kasus yang telah di konseling tadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan di-share juga modul untuk dipelajari lebih lanjut untuk mendalami teknik-teknik konselingnya oleh Ibu Hera. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan rekan-rekan nanti laporan untuk role play-nya di grup konselor ya. Video dan fotonya. Jadi laporan seperti biasa di grup konselor. Untuk saya memastikan sudah terlaksana sesuai dengan pelatihan ini. Pelaporannya secara umum ya Bapak Ibu, seperti pendahuluan, kemudian permasalahannya seperti apa, dijelaskan, kemudian teknik konselingnya seperti apa, rujukannya bagaimana, dan perkembangan dari si kliennya seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu.
nanti dikirimkan ke Ibu Hera untuk laporan foto dan videonya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Mbak Hera ada tambahan? Absen silakan di link. Sudah. Oh iya. Ada yang belum absen ya? Saya kirimkan link presensi lagi. Ya. Silakan presensi terlebih dahulu sebelum kita akhiri kegiatan. Yang belum presensi silakan diisi terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik. Sudah? Sudah, Bu. Oke, jika sudah saya akan tutup ya closing statement hari ini. Sebagai anggota Polri, kita tidak hanya menjalankan tugas hukum, tapi juga memegang peran sebagai pendengar yang menguatkan, penengah yang adil dan pemulih yang bijak. Semoga ilmu konseling yang telah diberikan pemateri pada hari ini menambah kepekaan, ketangguhan, dan pengalaman Bapak Ibu dalam menghadapi dinamika dari klien yang akan Bapak Ibu hadapi. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat, salam presisi, dan tetap setia pada pengabdian. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selalu, Bu. Baik, acara sudah selesai, bisa dilanjutkan dengan kegiatan masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya. Oh iya, deadline-nya untuk kapan ya, Ibu Hera? Secepatnya kalau bisa. Nanti di kolom grup konselor saya pantau. Oke, terima kasih. Baik, silakan bisa lab grup. Siap izin, Bu. Ya. Izin, Bu. Izin, Bu. Izin, Bu. Ya. Foto bersama dulu nggak, Bu Hera? Bu Hera. Bu Hera. Foto bersama lupa. Iya, Silakan foto bersama. screenshot. Mbak Rani. Bisa? Dari host aja, sepertinya Mbak Hera. Oh, sudah kita record. Udah. Baik. Sudah kita record, aman. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Selamat bekerja lagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, izin. Salam Ibu.